Ini adalah video meresahkan di YouTube yang diposting tanggal 20 Maret 2011. Judulnya adalah "Jangan Sakiti Aku, Ibu". Pemilik akun sudah ditangkap dan dihukum seumur hidup. Sekarang, perhatikan wanita di dalam video. Namanya adalah Christine Belfort. Orang yang memvideokan mereka ini ingin Anda berpikir kalau Christine menganiaya anak-anaknya. Tetapi bila Anda membaca kolom komentar, kemarahan yang besar memberitahu Anda ada lebih banyak cerita. Dan pada tahun 2007, ketiga anak-anak Christine menghilang. Ini adalah David Matusiewicz, mantan suami Christine. Christine bertemu David setelah pernikahan pertamanya berakhir. Pada awalnya David tampak seperti pria yang baik. David adalah seorang dokter mata yang sukses dan keduanya bertemu ketika Christine bekerja untuk David. Pada tahun 2001, Christine dan David menikah dan pindah ke sebuah rumah yang bagus di Middletown, Delaware. Christine memiliki seorang putri bernama Kathy dari pernikahan sebelumnya. David dan Christine kemudian memiliki 3 anak perempuan bersama. Pernikahan itu mulai runtuh ketika David membiarkan kedua orang tuanya, Thomas dan Lenore, ikut tinggal bersama mereka. Thomas Matusiewicz adalah seorang mantan polisi di New Jersey. Pada saat itu Thomas sudah dipecat sebagai polisi. Thomas digambarkan sebagai orang yang sangat pemarah. Kathy menggambarkan Lenore sebagai orang yang berpikiran keras dan tidak baik. Christine mulai merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Setelah 5 tahun menikah, Christine mengajukan gugatan cerai pada bulan Januari tahun 2006. Christine berharap mereka bisa berpisah baik-baik dan membagi hak asuh anak mereka. Tapi David tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Christine berbicara dengan terapis tentang masalahnya dengan David. Christine mengatakan bahwa David mengatakan bahwa Christine menderita bipolar dan berusaha untuk membuat Christine mengaku bahwa dia pengidap bipolar. Seorang psikolog sudah menguji Christine dan David. Hasilnya menunjukkan bahwa Davidlah yang memiliki masalah. David selalu ingin mengambil keputusan dan dia selalu ingin anak-anaknya tinggal bersamanya sepanjang waktu. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2007, Christine mengizinkan David membawa anak-anak setelah David menjanjikan anak-anaknya perjalanan menyenangkan ke Disney World. 2 minggu kemudian, anak-anak itu hilang dan David tidak bisa ditemukan. Berikut ini adalah perburuan internasional selama 18 bulan ketika David, ibunya Lenore, dan ayahnya Thomas beserta saudara perempuannya Amy akan mengatur kasus cyber stalking atau kasus penguntitan online pertama yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Ini adalah orang pertama di seluruh negeri yang dihukum karena cyber stalking yang menyebabkan kematian. Pada tanggal 11 Februari tahun 2013, seorang pria yang tidak dikenal melepaskan tembakan di dalam gedung pengadilan Wilmington, menembak mati 2 wanita sebelum melakukan bundir. Kendaraan pria bersenjata itu, sebuah SUV putih, ditemukan parkir di seberang jalan. Di dalamnya, polisi menemukan buku catatan merah yang di dalamnya tertulis daftar sasaran target. Salah satunya bernama Timothy Hitching, merupakan pengacara Christine Belfort. Rekaman CCTV menunjukkan 2 pria keluar dari kendaraan sebelum salah satu dari mereka memasuki gedung pengadilan sendirian. Pada pukul 12:10 siang, polisi mengeluarkan pernyataan kepada pers yang menyatakan pria bersenjata itu berhubungan dengan salah satu korban. Salah satu korban itu adalah mantan istri pelaku penembakan. David Matusiewicz menembak dan membunuh
Christine Belfort di dalam gedung pengadilan New Jersey County. Namun kenyataannya lebih meresahkan. Detektif Schreiner yang dipanggil ke TKP pada tanggal 11 Februari tahun 2013 menjelaskan apa yang dia temukan. Detektif mendengarkan panggilan radio dari penembakan di gedung pengadilan. Detektif langsung datang ke TKP. Dia melihat 2 orang terbaring di lantai dan ada orang lain di lantai tepat di luar pintu berputar. Ketika detektif berjalan melintasi lobi, dia mengenali salah satu korban yang meninggal itu adalah Christine. Dan dia langsung memahami apa penyebab penembakan itu. Detektif Schreiner adalah satu-satunya orang di TKP yang sangat mengerti tentang kasus ini. Kasus Christine Belfort dan David Matusiewicz. Detektif Schreiner mengira dia tahu siapa penembaknya. Tapi, Detektif Schreiner salah. Pada tanggal 9 September tahun 2007, 6 tahun sebelum penembakan itu terjadi, sekitar jam 9 malam, Detektif Jeff Schreiner dari unit orang hilang menerima telepon dari seorang ibu yang tertekan yang menyatakan bahwa ketiga putrinya sudah diculik. Wanita itu adalah Christine Belfort, dan orang yang dia klaim sudah menculik anak-anaknya adalah mantan suaminya David Matusiewicz bersama ibunya Lenore Matusiewicz. Christine mengatakan bahwa David membawa putri-putrinya dalam perjalanan selama 2 minggu ke Disney World di Orlando, Florida, tapi tidak pernah kembali. Pada awalnya detektif Schreiner tidak menganggap kasus penculikan, tapi ini adalah kasus orang tua yang berebut hak asuh. Orang tua yang ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anaknya. Tapi saat detektif ingin menghubungi David tidak bisa ditemukan. Kecurigaan meningkat ketika Christine menunjukkan kepada detektif surat hak asuh padanya. Disebutkan bahwa David membuat berbagai tuduhan yang mengklaim bahwa Christine adalah ibu yang tidak layak dan David harus mendapat hak asuh penuh. David mengatakan bahwa Christine mengidap bipolar, sehingga David bisa mendapatkan anak-anak itu. Saat penyelidikan dimulai, detektif pertama-tama melihat catatan kartu kredit. Ini menunjukkan transaksi terakhir David dilakukan pada tanggal 26 Agustus tahun 2007, yaitu hari saat David dan anak-anak berangkat ke Florida. Itu menyatakan kalau David akan berangkat ke sana. Segera detektif Schreiner mengirimkan laporan orang hilang, tapi tidak seorang pun yang tahu apa yang David dan ibunya lakukan. Lebih dari 3.200 km dari Hidalgo, Texas, ketiga putri Christine, yaitu Laura, Lee, dan Karen, sedang duduk di kursi di belakang mobil Winnebago. David dan Lenore ada di kursi depan. Setelah melewati jalan Highway Interstate 2, David mengambil jalan exit terdekat di Jalan International Boulevard menuju ke perbatasan Meksiko. Kurang dari 1,6 km lagi, yurisdiksi Amerika Serikat akan berakhir. Saat David sampai di loket bea cukai, agen mengambil paspor mereka dan menanyakan berapa banyak orang yang ada di dalam mobil itu. Saat David menjawab, dia dan Lenore tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Agen itu juga bisa mendengar ketiga anak-anak perempuan itu sedang berbicara dan bermain di belakang. Agen melihat paspor itu satu persatu dan menyerahkannya kembali kepada David dan membuka gerbangnya. David dan Lenore telah berhasil melewati batas internasional. Yang tidak diketahui oleh petugas itu adalah David sudah merencanakan kejahatannya sejak tahun lalu. Pada bulan Desember tahun 2006, David sudah membuat kartu identitas palsu untuk David, ibunya Lenore, dan ketiga putrinya. David melintas perbatasan Meksiko pada tanggal 28 Agustus
dan David tidak meninggalkan jejak. Penyidik menggeledah rumah David. Mereka menemukan hubungan dengan rekening bank Selandia Baru dan Kanada. Detektif juga mengetahui bahwa David menjual Vision Center of Delaware, yaitu rumah sakit mata seharga $650.000 milik David. Dan yang terburuk adalah David mengambil batas kredit seharga $249.000 atas nama Christine dan David memalsukan tanda tangan Christine. Christine menunggu penyidik untuk menemukan di mana putrinya, dan Christine melakukan apa yang dia bisa di internet. Christine sangat kuat menghadapi masalah itu, meskipun Christine belum tidur malam sebelumnya. Christine bekerja keras untuk bisa menemukan anak-anaknya. Pada bulan November tahun 2007, putri Christine telah hilang selama 2 bulan. Thomas Matusiewicz dan putrinya Amy Gonzalez menyangkal mengetahui apapun tentang kemana David dan Lenore pergi. Anehnya, Thomas dan Amy pindah ke Edcouch, Texas, kurang dari 32 km dari perbatasan Meksiko. Detektif berasumsi semua keluarga David terlibat. Pencarian orang hilang itu bersifat internasional. Semua berita memuat penculikan 3 gadis kecil oleh seorang dokter mata Delaware. Penyidik mendapat petunjuk bahwa David bersembunyi di Cerro Azul, hanya 1 jam di luar Panama City. Penyidik mengirim tim ke sana, tapi David menghilang sebelum mereka tiba di sana. Segera FBI mengetahui paspor David. David sedang menyeberang ke Costa Rica, dan kemudian dia menghilang. 16 bulan berikutnya, kasus ini menjadi kasus dingin. Pada bulan Maret tahun 2009, Christine kehilangan harapan. Dia tidak bisa bertemu putri-putrinya selama 18 bulan. Karen, si bungsu, akan berulang tahun ke-4 tahun. Karen baru berusia 2 tahun ketika ibunya terakhir melihatnya. Putri tertua Christine, Katie, dalam satu wawancara, Katie mengatakan apa yang dialami Christine adalah sangat sulit. Christine mendapatkan petunjuk putri-putrinya berpindah-pindah lokasi. Ketika Christine naik ke pesawat dan hanya menemukan berita bahwa mereka tidak ada di sana. Christine merasa sangat-sangat buruk. Pasti sangat sedih ketika seorang ibu kehilangan anak-anaknya. Apapun dilakukan, akan terasa tidak enak terus-menerus memikirkan anak-anaknya. FBI mendapat petunjuk setelah menyadap ponsel Amy. FBI melacak satu panggilan ke Amerika Selatan ke kota kecil Catarina, Nicaragua. Tanggal 13 Maret tahun 2009, seorang polisi Nicaragua menepikan sebuah mobil untuk pemberhentian lalu lintas rutin. Pengemudi mobil itu adalah David Matusiewicz dan bersamanya adalah putrinya Laura. David sudah berkeliling kota menjual barang-barang putrinya demi mendapatkan uang. Setelah David menghabiskan seluruh $1 juta yang dia siapkan untuk penculikan itu. Saat David menyerahkan SIM-nya, yaitu surat izin mengemudi, kepada petugas itu, petugas mengabaikannya dan malah meminta David untuk keluar dari mobil. David segera ditahan dan Laura dibawa ke kantor polisi. 1 jam kemudian, Lenore dan 2 gadis yang paling kecil yang berada di dalam mobil RV beberapa kilometer jauhnya. Pada malam yang sama, Christine naik pesawat ke Nicaragua. Meskipun Christine sangat senang berkumpul dengan putri-putrinya, Christine terkejut mendengar apa yang diceritakan David tentang Christine kepada putri-putrinya. Laura, yang tertua yang sudah berusia 6 tahun, mengatakan bahwa dia diberitahu David bahwa ibunya sudah melakukan mengakhiri hidupnya sendiri. David mengatakan, ibumu cukup mencintaimu sehingga dia tidak bisa bertahan hidup, yang menunjukkan kepada anak-anak yang diculik itu bahwa ibu mereka tidak akan datang.
David mengaku bersalah atas satu tuduhan penculikan internasional oleh orang tua dan satu tuduhan penipuan bank. David dijatuhi 4 tahun penjara, diikuti oleh 5 tahun masa percobaan. Linor mengaku bersalah sudah membahayakan anak dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Katie mengatakan bahwa ibunya Christine merasa lega mereka dipenjara dan Christine harus mencabut hak-hak David dan Lenore sebelum mereka keluar dari penjara. Walaupun David dan ibunya di dalam penjara dan anak-anak aman, mimpi buruk selama 19 bulan hanyalah pembuka teror yang sudah disiapkan oleh keluarga Matusiewicz untuk Christine. Pada tanggal 22 Desember tahun 2009, sebuah surat dari David dari dalam penjara dikirim ke rumah Amy Gonzalez. Dia mengatakan, "Saya selesai berperan sebagai orang baik. Tidak ada yang menyadari monster apa yang mereka hadapi." Pada bulan Maret 2009, 4 tahun sebelum penembakan di gedung pengadilan, kembalinya putri-putri Christine menjadi berita di halaman pertama koran menampilkan foto Christine dengan Laura dan Karen. Katie mengatakan ketiga adik-adiknya kembali. Mereka sangat kurus, gigi mereka berlubang. Karen menderita mata merah di kedua matanya. Sepertinya mereka tidak terurus. Untuk sementara waktu, hidup anak-anak kembali normal. Pada saat itu, seorang wanita bernama Cindy Bender menghubungi Christine di Facebook setelah wanita itu mendengar penculikan tersebut. Cindy Bender mengatakan dia hanya ingin tahu apa Christine baik-baik saja. Cindy mengaku dia pernah berkencan dengan David Matusiewicz di masa lalu dan dia mengerti apa yang sudah dialami Christine. Cindy menjadi teman online yang memberi tempat untuk Christine untuk membuka diri. Katie mengatakan Christine berbagi cerita kepada Cindy tentang sekolah, nilai, olahraga kesukaan putri-putrinya, dan Christine selalu mengupdate foto-foto anaknya di Facebook. Jared sudah mengingatkan Christine supaya memperhatikan siapa orang yang dia percayai. Pada bulan Desember tahun 2009, kurang dari 1 bulan lagi menjelang David dibebaskan, ada sebuah website misterius mulai beredar di internet. Judulnya Pilihan Mustahil Nenek. Isinya adalah konten rekayasa tentang keluarga Matusiewicz. Isinya berisi tuduhan kepada Christine yang menuduhnya sudah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya Laura. Isi konten itu tentang pelecehan seksual dan penganiayaan. Ketika konten itu disebar, Linor masih di dalam penjara dan dia tidak punya akses ke internet. Melalui surat dari penjara, David memerintahkan adiknya Amy Gonzalez untuk menyebarkan website yang berisi cerita itu. Amy mengirimkan printout website itu secara anonim kepada teman-teman dan keluarga Christine, ke sekolah putri-putrinya, dan ke gerejanya. Christine adalah guru sekolah minggu. Dia berhenti mengajar karena takut akan membahayakan murid-muridnya. Tujuan website itu adalah untuk membuat Christine terlihat jelek di masyarakat. Kampanye melawan Christine benar-benar berdampak buruk untuk Christine. Katie yang sudah berusia 16 tahun, dia berusaha menolong ibunya untuk menjaga adik-adiknya dari teror tersebut. Pada tanggal 16 September tahun 2010, Linor Matusiewicz dibebaskan dari penjara. Christine mempunyai perintah penahanan kepada semua anggota keluarga Matusiewicz. Pada tanggal 20 Maret tahun 2011, seorang tetangga Christine mengirimnya video dari internet. Video itu menunjukkan Christine sedang dikuntit. Seseorang sedang merekam Christine dan putri-putrinya. Orang itu mengawasi Christine dari dalam mobil. Video itu diposting di YouTube dan diberi judul "Jangan Sakiti Aku Ibu". Video itu diedit ketika Christine sedang memegang lengan putrinya.
seperti yang dilakukan orang tua lainnya untuk menjauhkan putrinya dari jalanan. Dengan judul itu, Christine terlihat kasar. Pada bulan Desember tahun 2011, Linor dan Thomas berkendara lebih dari 3.200 km dan mengetuk pintu rumah Christine tanpa pemberitahuan. Christine sedang tidak ada di rumah. Katie mengatakan adik-adiknya ketakutan ketika sadar ada Thomas dan Linor di rumah mereka. Katie mengantar adik-adiknya ke kamar tidur, tapi mereka masih takut. Syukurlah ada Jared di situ. Dia menghadapi Tom dan Lenore dan mampu mengusir mereka dan terjadi kerusakan. Mendengar hal itu, Christine merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Christine memasang kamera pengawas di luar rumah. Christine mempunyai 3 anjing gembala Jerman dan Christine mempunyai pisau di tempat tidurnya. Katie merasa ketakutan sepanjang waktu. Christine berusaha menjual rumahnya karena mantan suami dan keluarganya tahu di mana Christine tinggal. Christine memberitahukan informasi ini kepada Cindy Bender. Yang tidak Christine tahu adalah Christine Bender juga mengobrol secara online dengan Amy, saudara perempuan David. Cindy, seseorang yang dipercaya dan dihargai Christine, main di belakang dengan orang-orang yang Christine takuti. Ternyata Cindy tidak pernah berhenti mencintai David dan keduanya menjalin hubungan seksual secara virtual lewat email. Dia memberikan informasi putri-putri Christine kepada David melalui Amy. Karena itu keluarga Matusiewicz tahu Christine berencana menjual rumahnya. Mereka mengatur pengambilan gambar di setiap pintu, setiap jendela. David akan dibebaskan 4 bulan lagi. Dan David berencana menyerang rumah Christine. Christine tidak tahu, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Dalam surat kepada pengacaranya, Christine mengatakan David tidak akan rugi apapun. Dia sudah kehilangan segalanya. Dia mungkin akan membiarkan saya untuk menderita. Saya mungkin menderita cukup lama menyaksikan putri-putriku disakiti. Aku mungkin akan menghilang. Christine melatih Katie untuk keadaan darurat melalui jendela kamar tidur utama bila salah satu keluarga Matusiewicz mengetuk pintu rumah mereka. Christine akan menahan mereka di lantai bawah, sementara Katie bersama ketiga adik perempuannya naik ke lantai atas, dan Katie akan menuntun adik-adiknya keluar dari jendela, di mana ada tangga tali menunggu. Pada tanggal 13 April tahun 2012, David dibebaskan dari penjara. Karena David menjalani masa percobaan 5 tahun, dia tinggal bersama keluarganya di Edcouch. David mengirim email kepada Amy yang mengatakan, "Persiapkan dirimu untuk mengatur 4 anak-anak mulai tahun 2013. Pada tanggal 11 Februari 2013, Christine sedang mempersiapkan anak-anaknya berangkat ke sekolah. Christine tetap tersenyum bahagia menjaga anak-anaknya tetap tenang. Katie agak gugup hari itu. Dia tahu ibunya akan ke persidangan hari itu. Sidang mengenai dukungan anak-anak dan David akan hadir di persidangan itu. Katie mengatakan ibunya sangat stres dan mencoba tidak menunjukkannya kepada anak-anaknya. Jared menawarkan diri untuk menemani Christine dan cuti kerja, tapi Christine menolaknya. Christine berencana pergi dengan temannya Beth. Pada jam 7:55 pagi, Christine masuk ke gedung parkir gedung pengadilan Newcastle County dan berjalan menemui temannya Beth di pintu masuk. Di dalam lobi depan dipenuhi oleh petugas keamanan, karyawan, dan warga sipil. Setelah Christine melewati pintu berputar, Christine melewati detektor logam, diikuti dengan sangat dekat oleh temannya Beth. Sebelum Christine mengenali wajah laki-laki itu,
seorang pria yang menodongkan senjata api dan mengarahkannya ke dada Christine dan melukainya dengan senpi itu. Katie sedang berada di rumah neneknya saat kejadian dan melihat ponselnya. Seseorang memposting terjadinya penembakan di gedung pengadilan. Gerald ditelepon dari rumah sakit Christiana yang menanyakan, "Apa Anda Gerald Parcell? Apa Anda mengenal Christine?" Dan dia mengatakan, Christine sudah meninggal. Christine dan temannya Beth Malford terbunuh. Dua petugas keamanan terluka dalam baku tembak. Penembak dilumpuhkan ketika berusaha keluar dari gedung. Pelaku mengarahkan senpi itu ke arah dirinya sendiri. Detektif Schreiner menemukan Christine di lobi, dan dia yakin penembaknya adalah David. Tapi detektif Schreiner salah, penembaknya adalah ayah David, yaitu Thomas Matusiewicz. Tujuan utama polisi adalah mencari di mana David. Penembakan itu bukanlah akhir rencana David. Katie sedih dan bingung, dan tujuan utamanya adalah menjemput adik-adiknya. Polisi mencoba menemukan ketiga putri-putri Christine, yaitu Laura, Lee, dan Karen. Detektif tahu bahwa David dan anggota keluarga Matusiewicz lainnya akan mengejar anak-anak Christine. Polisi negara bagian berlomba ke sekolah putri Christine. Mereka semua akan ditaruh ke tempat perlindungan. Pada saat setelah penembakan, David terlihat di dalam gedung dan ditahan. David menyangkal bahwa dia tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan setelah itu, David diberitahu kematian ayahnya. David tidak menunjukkan emosi apapun. Anak-anak Christine ditemukan dan dibawa ke tempat persembunyian dan akan dipindahkan ke tempat rahasia. Katie harus masuk ke kamar di mana adik-adiknya berada. Lenore dan Amy dibawa untuk diinterogasi. Keduanya tentu menyangkal mengetahui rencana Thomas. Sebuah SUV putih diparkir di parkiran gedung pengadilan. FBI menggeledah rumah keluarga Matusiewicz di Edcouch dan mengumpulkan ribuan bukti-bukti. Keluarga Matusiewicz mungkin berhasil membunuh target mereka, tapi rencana mereka masih belum selesai. Pada tanggal 13 Februari tahun 2013, 48 jam setelah penembakan, Amy Gonzalez mengajukan petisi hak asuh anak-anak Christine ke gedung pengadilan, yang bahkan gedung itu belum dibuka kembali setelah penembakan Christine. Pada tanggal 21 Februari tahun 2013, 10 hari setelah penembakan, Lenore Matusiewicz muncul di seri podcast, di mana Lenore membela suaminya Thomas. Upaya Lenore untuk membersihkan namanya dianggap sangat meresahkan. Tapi yang terburuk adalah ketika Lenore mengulangi tuduhan pelecehan kepada Christine, sangat memalukan dan sangat keji. Lenore menyerang wanita yang sudah tidak bisa lagi membela dirinya sendiri karena sudah meninggal, dan Lenore melakukannya dan berbicara atas nama Laura. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2013, jaksa membawa tuduhannya kepada juri. Lenore dan Amy segera ditangkap. Pada tanggal 11 Juni tahun 2015, sidang dimulai. Kasus cyberstalking pertama yang mengakibatkan pembunuhan. Bukti yang memberatkan Matusiewicz adalah lebih dari 600 barang yang dikumpulkan FBI, beberapa senpi, ribuan amunisi, gambar rumah Christine dengan gambar kamera pengawas dilingkari. Email yang mengungkapkan Matusiewicz menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan informasi, yaitu Cindy Bender dan Courtney Emerson, salah satu wanita simpanan David. Ini mengungkapkan bahwa keluarga Matusiewicz merencanakan serangan kekerasan kepada Christine. Yang paling meresahkan adalah versi cetak dari doa ketenangan, yang isinya adalah, "Tuhan, beri aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa,
dan kebijaksanaan untuk menyembunyikan tubuh orang-orang yang harus aku bunuh karena membuat aku kesal. David, Lenore, dan Amy dalam pembelaan mereka, Christine adalah ibu yang kejam dan mereka melakukannya untuk melindungi putri-putri David. Ketika Katie maju bersaksi, Katie membela ibunya dengan sepenuh hati dan menggambarkan bagaimana ibunya ketakutan dan memohon kepada hakim. Keluarga Matusiewicz tidak akan pernah berhenti sampai mereka berhasil mendapatkan adik-adiknya. Katie sudah berusia 20 tahun. Katie belum pernah bertemu adik-adiknya selama 2 tahun. Katie takut keluarga Matusiewicz berhasil meyakinkan hakim dan juri jika ibunya memang kasar. Dan Katie takut mereka mendapatkan adik-adiknya. Keluarga Matusiewicz sangat terorganisir dan kejam. Hanya satu orang yang bisa menjatuhkan mereka. Seseorang yang mereka tidak menduga bisa bersaksi melawan Matusiewicz. Keluarga Matusiewicz membuat cerita yang hanya bisa dibantah oleh Laura, putri Christine. Pada tanggal 22 Juni tahun 2015, Laura yang kini berusia 13 tahun bersaksi. Kesaksian Laura dilakukan di ruang sidang tertutup demi keselamatan Laura. Pernyataan Laura dibagikan kepada pers. Laura mengatakan dia tidak dianiaya oleh ibunya. Perkataan Matusiewicz adalah bohong. Laura, putri Christine sendiri, akhirnya memulihkan nama baik ibunya. David, ibunya Lenore, dan adiknya Amy dinyatakan bersalah. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Begitu kuat Christine menghadapi teror berat dari orang yang pernah dia cintai untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya. Sehingga Christine harus kehilangan nyawanya sendiri. Mengapa David melakukan hal yang rumit untuk membuat dirinya jatuh bangkrut dan rugi besar? Melakukan hal bodoh karena David egois, ingin menguasai anak-anaknya dan tidak mau berbagi dengan Christine. Bagaimana pendapat kalian guys tentang kasus ini? Agak panjang ya, tapi mudah-mudahan kalian setia menonton sampai akhir. Berikan subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih banyak ya buat subscribe-nya. Berikan juga like dan tekan notifikasinya untuk cerita yang lain.